Jadi kadangkala ada kebingungan bahasa. Kalau di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, di rumah menggunakan bahasa Madura. Kemudian kalau anak itu ditanyain gitu ya, kesannya itu tidak mau menjawab. Padahal kemampuan bahasa Indonesianya mungkin memang belum berkembang dengan baik, karena ketika di rumah dia lebih banyak menggunakan bahasa Madura. Nah, itu kan juga kalau misalkan guru tidak tahu latar belakang anaknya, itu kemudian asal ngejudge, oh anaknya speech delay atau anaknya memiliki keterlambatan bahasa, padahal memang exposure atau apa namanya, pengetahuan terhadap bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu mungkin belum berkembang. Nah, kalau dari awal sudah ada kesesuaian antara harapan orang tua dan visi misi sekolah, itu akan lebih mengurangi kesempatan untuk berseteru itu. Jadi misalkan orang tuanya mau menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang berbasiskan agama, sudah tahu ini harapan orang tuanya memang anak saya itu pengen saya jadikan tahfiz gitu ya misalkan, tapi orang tua kurang memahami mungkin kurikulum yang disediakan di sekolah, sehingga mungkin harapannya terlalu tinggi. Kok anak saya di usia gini belum bisa gini gitu. Padahal di anak usia dini itu kan sebenarnya pembelajarannya berbasiskan bermain. Tidak boleh memaksa anak, tidak boleh drilling gitu ya, untuk apa namanya, kita boleh pembiasaan tetapi tidak boleh memaksa anak untuk menghafal, sehingga semuanya harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Praktik terbaik dalam asesmen diagnostik yang pertama, berkelanjutan, kolaboratif, ramah anak, etis dan rahasia, dan berdiferensiasi. Nah, ini berkelanjutan adalah karena memang yang ketika anak naik kelas itu kan tahap perkembangannya yang berbeda lagi, sehingga ataupun kondisi medis, kondisi sosial emosional, kondisi keluarga anak itu mengalami perkembangan, sehingga akan sangat ideal jika dilakukannya itu tidak hanya ketika screening awal anak diobservasi ketika masuk sekolah pertama, tetapi setiap awal mulai pembelajaran, sehingga datanya itu lebih komprehensif begitu nih. Closing statementnya, jadi kalau kita melakukan asesmen diagnostik, manfaatnya adalah pertama, kita jadi lebih tahu kemampuan anak secara komprehensif begitu ya, secara kognitif. Yang kedua, bisa mendeteksi potensi-potensi masalah tadi. Misalkan tadi potensi masalah medis atau sosial emosional atau yang berkaitan dengan keluarga, karena kita sudah punya catatannya, kita jadi lebih prepare, lebih bisa preventif begitu. Nah, sekarang saya ingin share praktik yang dilakukan oleh benar-benar, tadi kan saya sudah bertanya ya, sudah pernah dengar tentang diagnostik assessment? Sebagian besar menjawab belum pernah. Tetapi setelah saya jelaskan, apakah ada sekolah yang kemudian sudah mempraktikkan diagnostik assessment ini? Sebenarnya itu sudah Bu, ini kan ketika dia masuk biasanya kita tanya-tanya kan dari baik dari walinya kan, jadi siswanya ketika daftar kita ajar biar kita ikut ya kegiatan yang kok aku yang kondisi gitu. Tapi kadang kita susahnya biasanya yang non kognitifnya, karena kadang kan sosial emosionalnya anak itu kan berbeda-beda ya, ada yang harus deketin, ada yang enggak. Ketika anak itu tidak bisa deketin kan kita susah gitu. Jadi tidak ada input yang mesti kita dapat dari anak tersebut, karena dideketin aja kita nggak mau biasanya gitu. Itu yang kalian susah. Karena kalau anak itu sudah bisa diajak, pasti kan kita bisa ada data yang bisa kita ambil ya. Tapi kadang susah. Jadi mungkin ada metode-metode apa yang kita bisa terapkan untuk pendekatan ke anak-anak yang kita banget dideketin aja udah takut gitu. Khusus non-kognitif ini, kecuali motorik yang kemudian bisa dikondisikan gitu ya, untuk sosial emosional, kemudian background keluarga, catatan medis,
memang kita menggalinya itu tidak langsung ke anaknya. Kalau kognitif itu bisa langsung ke anaknya. Kalau non kognitif bagian sosial emosional, terus medis, riwayat keluarga dan lain sebagainya itu kita bisa menggalinya adalah ke orang tua. Karena memang apalagi untuk yang tahun ajaran baru gitu ya, kita belum kenal sama sekali sama anaknya. Orang tua yang paling paham bagaimana anak tersebut beradaptasi, apakah membutuhkan waktu yang lama atau kemudian membutuhkan waktu yang singkat. Biasanya anaknya itu mudah didekati dengan cara apa, kayak misalkan anak saya baru 1,5 tahun ya yang pertama, itu suka sekali sama cicak. Jadi kalau ada ada orang dewasa yang mau ngajak dia, ayo kita lihat cicak, dia baru mau nempok gitu ya ke orang dewasanya. Itu kan yang tahu saya, karena saya orang tuanya yang kemudian memperhatikan kesehariannya dia, sehingga hal-hal tersebut bisa digalinya adalah melalui wawancara atau melalui ngobrol gitu dengan orang tuanya. Wawancara di sini tidak secara formal begitu ya, Bunda. Jadi kayak bisa ngobrol seperti biasa, tetapi kita catat. Jadi kita punya data anak tersebut. Yang praktik yang biasanya terjadi mungkin memang sudah ngobrol sama orang tuanya, sudah tanya-tanya, sudah kemudian melakukan konseling dan lain sebagainya, tapi tidak dicatat. Pertama tidak dicatat, kemudian hasilnya juga tidak dibuat apa-apa, ya kan? Biasanya hanya untuk menggali saja, tapi kemudian tidak dipraktikkan begitu. Nah, kalau ini ada pencatatannya, tadi bisa kemudian memodifikasi perancangan pembelajarannya, kemudian bisa menjadi catatan ketika melakukan studi tour atau cooking class gitu ya, kalau anak punya daftar alergi atau catatan medis tertentu. Ada beberapa sekolah yang kemudian bercerita gitu ya, karena terapisnya itu memberikan terapi secara kesabaran, jadi anaknya kalau di sekolah juga diberikan kegiatan-kegiatan yang untuk melatih kesabaran, misalkan meronce atau mencocok atau kegiatan-kegiatan motorik halus gitu ya, yang biasanya berkaitan dengan kesabaran, sehingga bisa bersinergi gitu antara yang terapisnya dan guru-guru yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Jadi memang kita itu tidak boleh memberikan label itu. Jadi kita juga harus berhati-hati, karena orang tua itu juga sensitif sekali ya. Kadang-kala ketika kita kemudian merekomendasikan untuk tumbuh kembang, itu kemudian menjadi ofensif ya, menjadi salah paham. Kemudian kadang itu ada yang denial, ada yang enggak kok anak saya enggak seperti itu. Nah itu memang perlu komunikasi yang baik gitu untuk menjelaskan kalau misalkan nanti anaknya tidak diperiksakan akan seperti ini lebih ke konsekuensi. Dan jadi memang kita tidak memberikan label apapun, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang tua malah kita harus menghindari memberikan label, misalkan anak autis atau hiperaktif atau ADHD dan lain sebagainya, kan kita memang tidak punya kepakaran klinis untuk mendeteksi hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan perilakunya sehingga bisa diperiksakan ke orang yang itu. Yang pertama, ada mungkin sekolah-sekolah yang ingin observasinya itu dilakukan serentak tapi tidak punya medianya, sehingga paling mudah ya pakai LKA gitu, itu ya monggo. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan media yang ada di sekolah, ya monggo.